Ini dari tadi saya tunggu yang bergabung masih 36, 37, 38. Berarti sama saya kan 37, dan ini 39. Siapa Berapa namanya? jumlah mahasiswa? Iya, sesuai nggak dengan namamu? Jumlah mahasiswa berapa? Saya tunggu ini kok nggak bertambah-tambah yang bergabung. Oh ya sudah, saya mulai aja. Terus absennya bisa diisi ya, link absen. Silahkan di apa mulai dicicil meniti. Kemudian kalau ada yang bisa akses Moodle, bentar saya belum buka Moodle-nya, bisa diisi atau belum ya? Ini kelas apa? Kelas apa ini? B Ah, atau oh A? orang semua. Ada Kelas juga. A ya. Ini kan Angelina kan? Bukan, bro. Iya. Bukan ini. Iya ngentot. Ini ya buka ya. Moodle silakan, eh, bisa diisi passwordnya 1234. Yang bisa akses Moodle bisa mengisi di P ya. P itu apa presensi. P kehadiran di P, bukan yang A ya. Kalau A itu absen berarti tidak hadir. Yang diklik yang di P presensi, kemudian passwordnya 1234 ya. Yang bisa akses Moodle bisa mengisi Moodle juga, silahkan. Oke, 40 berarti 39 yang bergabung. Oke, saya lanjutkan aja untuk perkuliahan hari ini. Kemarin kita sudah semua atau masih ada kelompok yang belum presentasi? Ataukah sudah selesai semua minggu kemarin? Sudah selesai semua, Ibu. Oke, sudah selesai semua. Berarti minggu ini kita lanjutkan dengan materi baru dari saya, yaitu mengenai konseling. Ya, sebetulnya hampir sama dengan minggu kemarin mengenai KIE. Hanya mungkin ada beberapa yang apa yang berbeda, lebih penekanan-penekanan pada konseling. Ya, kemudian konseling itu tidak harus ke semua pasien, tetapi bisa kita prioritaskan, kita pilih siapa pasien yang akan kita konseling. Utamanya mungkin ya pasien yang mendapatkan antibiotik, eh, apa namanya, antibiotik dengan jangka waktu yang lama. Contoh kemarin kan kita KIE TB ya, itu kan obat yang diminum antibiotik dan harus terus menerus teratur, kemudian jangka waktunya minimal 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Itu perlu kita konseling. Kemudian yang kedua, pasien yang mendapatkan obat yang memang ini apa namanya durasinya pendek, jadi masa kerjanya pendek sehingga harus eh, apa hati-hati ya dalam mengkonsumsi obatnya, itu perlu kita konseling. Kemudian pasien yang memang pasien kronis, apalagi sekarang ini kan PTM, penyakit tidak menular, itu kan sangat-sangat banyak diderita oleh pasien. Bahkan di kami, kalau saya di puskesmas itu mulai usia 15 ya, 15 tahun itu sudah dilakukan screening, screening PTM. Mulai dari obesitas ya,
kemudian tensi atau tekanan darahnya, kemudian gula darah atau nanti untuk mengarah ke diabetes. Ya, karena dari banyak faktor ya, faktor makanan, faktor lain. Ini apa namanya perlu kita konseling karena kalau mereka sudah didiagnosa dan dinyatakan memiliki riwayat atau memiliki penyakit diabetes atau penyakit hipertensi itu kan masa minum obatnya harus terus menerus ya. Nah itu kita perlu konseling. Kemudian apalagi ya yang perlu dikonseling ya pasien eh, gangguan jiwa. Bentar, bentar. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Jadi eh, apa namanya banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita pilih untuk dilakukan konseling. Saya share screen ya, izin share screen. Apakah sudah nampak di layar? Apakah
Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar. Untuk sekarang, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu. Oh, ya, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa namanya, konseling dan konsultasi obat. Oh ya, saya tadi mau cerita gini. Saya punya teman, beliaunya anggota IAI di PP, pengurus pusat IAI Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta, pengurus pusat ya. Jadi kalau apa namanya kalian pengen tahu bagaimana mengenai konseling atau konsultasi yang contoh secara nyata, mungkin bisa mengikuti media sosialnya beliau di TikTok atau di eh, Instagram mungkin ya Mas Boy namanya ininya di apa Mas Boy untuk nama ininya nama di media sosial ya. Beliaunya ada TikTok dan ada coba nanti dicari. Nah, ini di sini enak beliaunya dalam memberikan eh, konseling dan konsultasi pada pasien langsung ya. Monggo nanti bisa dicoba dicari di media sosial. Nah, latar belakangnya dari kenapa toh kenapa toh konseling diperlukan? Kalau dulu kan konseling itu kesannya itu bukan milik farmasi ya, atau kalau farmasi ada ditulisi konseling, menerima konseling obat gitu ya. Pasien banyak menganggap bahwa nanti akan mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Nah, itu memang benar ada jasa konseling ya, tetapi eh, apa namanya sekarang itu kita lebih pendekatan dulu ke pasiennya. Jadi tidak tidak usah menarik jasa dulu, tapi biar membuat mereka itu percaya ke farmasi. Karena apa? Saya pernah cerita ya kemarin, jadi saya setelah memberikan obat itu, obatnya ditunjukkan ke dokternya. Apakah benar obat yang diberikan oleh farmasi ditunjukkan ke dokternya. Kemudian dokternya apa namanya uh, menjawab bahwa
apa kemarin itu dari ini kok nggak ada obatnya kurang satu gini gini gini. Terus kemudian datanglah ke ruang saya, ke ruang farmasi. Jadi saya sampaikan dulu, "Dok, obatnya di resep coba dilihat ada polifarmasi, yaitu ada tertulis asamefenamat dan paracetamol untuk analgesiknya, kemudian ada obat yang lainnya. Di situ kan saya tanya dulu tuh sebelum kita berikan obat ke pasien, apakah pasien eh, sering atau mungkin akhir-akhir ini eh, ada gangguan di lambung seperti itu. Dan pasien keluhannya apa yang dirasakan, itu kan kita tanya dulu sebelum menyerahkan obat. Ternyata pasien ada keluhan gangguan lambung di akhir-akhir ini. Nah, itu kan saya nggak berani. Istilahnya kita karena tadi polifarmasi kan kita me- mengurangi ya istilahnya kita menyampaikan atau memberikan obat yang sesuai dengan keluhan pasien saja. Tidak perlu double, tidak perlu uh, dua obat dengan efek yang sama. Seperti itu. Apalagi ada gangguan asam lambung, sering kambuh. Makanya kan asam mefenam aja tidak saya berikan. Kemudian dokternya mendatangi ke farmasi, kemudian saya sampaikan, dok, saya sebelum menyerahkan itu saya sudah tanya. Ya, kan kita farmasi berhak menilai apakah obat itu rasional atau tidak. Tetapi eh, tidak apa-apa kasihkan aja. Berarti tanggung jawab di dokter ya. Nanti untuk apakah pasiennya nanti merasa lebih sakit atau itu karena kalau dilihat dari efeknya seperti ini, nah kan biar kuat tuh biar kuat. Tapi kalau misalnya lambung atau mungkin organ di pasien itu tidak bisa menerima kan nanti tetap kita yang jadi ini. Kemarin saya dapat obat seperti ini kok tidak sembuh tetapi jadi sakit, tambah sakit seperti itu. Akhirnya dokternya, oh ya kalau itu diganti saja yang aman seperti itu. Jadi apa namanya membuat pasien itu percaya itu yang sulit ya. Masih masih kita kalau sudah berpraktek ini masih dirasa sulit ya. Saya juga masih mengalami kesulitan apalagi kalau pasiennya itu tidak istilahnya bisa dikatakan eh, tidak belum percaya ya atau tidak percaya ke farmasi seperti itu. Tetap masih percayanya ke dokter seperti itu. Padahal kan eh, kita juga istilahnya kalau obat lebih bisa dikatakan lebih tahu ya karena memang ilmu kita itu di obat ya apalagi mengenai mungkin eh, efek obat dalam tubuh, kemudian cara kerja obat dalam tubuh, kemudian obat itu nanti bagaimana bereaksinya dan seterusnya ya gitu. Nah di sini eh, apa perlunya konseling ya kita tidak usah menarik jasa dulu, tetapi yang penting kita membuat pasien itu percaya dulu ke kita ya. Jadi karena tujuan utama kita tetap ke pasien orientasi ke pasien untuk keamanan pasien ya seperti itu. Ini tujuannya hampir sama dengan KIE cuma lebih ke ini ya lebih dalam kalau konsultasi ya. Kemudian pelaksana di farmasi komunitas dilakukan oleh tenaga farmasi kompeten. Makanya kenapa eh, bukan S1, bukan D3, tapi lebih ke apoteker yang melakukan konseling. Jadi kami di Puskesmas itu ada namanya kinerja, ya kinerja Puskesmas. Nah, salah satu kinerja Puskesmas itu berapa kali kami melakukan konseling, ya seperti itu. Nah, di kalau puskesmasnya belum ada apotekernya, otomatis konseling tidak bisa dilakukan karena yang melakukan adalah apoteker. Ya, kalau misalnya belum ada hanya KIE saja dengan eh, penjelasan yang terbatas seperti itu. Berikut standar atau regulasi
yang kita pakai yaitu Permenkes 727374 ya. Kalau kemarin kan eh, farmasi pelayanan farmasi ada di rumah sakit, apotek, puskesmas serta Permenkes nomor 34 tahun 2021 yang memang baru keluar di klinik ya. Ini yang di klinik. Kemudian ada dokumentasi konseling pasien itu yang perlu kita isikan. Oh ya, saya mau bercerita kalau sekarang itu kita sudah rekam medis. Jadi semua tidak eh, apa ditulis dalam kertas atau less paper ya. Nah, kalau di rekam medis bagaimana kita melakukan pencatatan atau pendokumentasian pada saat kita konseling ya sudah kita masukkan ke situ. Ya, dokumentasi konseling pasien sudah ada di rekam medis tersebut. Jadi kita bisa isi di situ juga ya. Kemudian tantangannya, nah ini tantangannya eh, keterbatasan waktu ya karena kita tahu kalau pasien sendiri misalnya datang itu kalau pasiennya misalnya hanya cek rutin gula darah atau cek rutin tensi itu mereka bisalah kita ajak konseling lama karena kan membutuhkan waktu yang lama kita perlu pendekatan dulu kemudian baru masuk ke inti apa yang akan kita konsultasikan ya kita berikan konseling. Nah ini waktunya terbatas ya tidak bisa lama-lama kemudian kurangnya tenaga kalau di puskesmas di Jawa Timur dari 900 sekian ya 900 sekian puskesmas itu yang sudah ada apotekernya masih 600 sekian kurang 300 sekian puskesmas ya jadi peluang kalian kalau besok kalian sudah lulus eh, S1 kemudian segera ambil profesi nah itu masih banyak peluang kalau mau di bidang pelayanan ya itu masih banyak peluang kemudian tingkat literasi pasien rendah itu tantangan kita jadi tingkat pengetahuan dari pasien itu rendah makanya kemarin waktu kita KIE itu kita kan harus menyampaikan sesuai dengan pemahaman pasien. Jangan terlalu tinggi ya. Kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Nah, solusi kalau kita melakukan konseling itu pelatihan rutin terus, terus sedikit demi sedikit kita terus berlatih untuk menyampaikan sesuatu ya ke pasien. Itu nanti akan terbiasa. Penguatan sistem antrean, edukasi pasien dengan media visual. Nah, ini yang kemarin makanya eh, kemarin saya minta untuk membuat video itu semakan kita sekarang dipermudah ya dengan eh, HP sudah Android ya kemudian eh, apa misalnya kita tampilkan di televisi di atau di Videotron seperti itu kan bisa nah, itu bisa nambah eh, pengetahuan. Ya minimal sudah pernah tayang seperti ini sudah dilihat oleh masyarakat atau oleh pasien. Kemudian ini salah satu metode dalam konseling obat ya, WWHAM. Ingat banyak sekali metode dalam konseling, tapi ini salah satu, saya ambil salah satu ya. Jadi kita reidentifikasi dulu, kita menanyakan dulu, kemudian kita menggali dulu pasien itu eh, apa yang istilahnya benar nggak. Misalnya kita kan dapat resep ya, oh ini pasien diabetes, seperti itu. Kemudian eh, kita punya catatan dalam rekam medis itu pasiennya tidak rutin kontrol, ya tidak rutin dalam mengambil obat di puskesmas. Nah, apakah benar tidak rutin minumnya? Nah, karena kan kadang pasien tidak datang tapi beli sendiri atau pasien tidak ke puskesmas. Misalnya saya puskesmas induk tapi pasien ke puskesmas pembantu atau di kelurahan-kelurahan itu ya yang ada pelayanan
pengobatan, ya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari catatan rekam medis mungkin, oh, bulan kemarin kok tidak datang ke puskesmas induk, apakah benar tidak mengkonsumsi obat atau ternyata obatnya sudah diambil di tempat lain. Gitu. Nah itu kita gali dulu. Kemudian kita juga prioritaskan ya, yang kita konseling itu tidak semua pasien DM, tidak. Tapi yang pasien DM yang memang itu tadi, kalau di catatan kita ya, di catatan kita mengambilnya tidak rutin, ya itu perlu kita konseling. Kalau rutin tiap bulan sudah ambil, itu ya biasanya tidak ada masalah sih. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama catatan kita ya, yang kedua pasien tersebut ini apa namanya, kandungan kadar gula darahnya naik turun naik turun naik turun, nah seperti itu biasanya kita konseling. Kalau saya itu terbiasa ini, kalau yang banyak eh, apa banyak kita lakukan konseling itu pada saat setelah hari raya, setelah puasa, nah setelah puasa pada saat eh, masuk itu setelah hari raya itu pasti kita konseling. Jadi saya ingin memastikan, kemarin pada saat puasa kan otomatis asupan gula, asupan makanan itu kan berkurang ya. Tapi setelah hari raya kan langsung kayak balas dendam, semuanya dikonsumsi. Nah itu kita perlu konseling ya. Jadi jangan, kalau sudah bagus, eh, tetap tetap polanya diteruskan. Nah, meskipun pola ini apa, pola makan, kemudian pola hidup ya, itu tetap diteruskan. Jangan terus mentang-mentang sudah tidak puasa kita balas dendam. Ya, itu untuk pasien rutin saya. Mesti kalau setelah Lebaran itu saya sering konseling obat ya. Kemudian ini kalau yang ini untuk yang memang kita belum punya catatan ya, kita belum punya catatan, kita bisa tanyakan ya, eh, apa untuk konseling obat dengan metode, salah satu metode BWH ya. Nah, kesimpulannya konseling dan konsultasi obat wajib dilakukan dengan tepat, harus sesuai standar, dan tetap tujuannya pasien oriented ya, meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke. Kalau kenapa saya banyak bercerita, karena untuk materi konseling, konsultasi beda ya dengan eh, KIE. Kalau KIE edukasi kemarin bisa ke apa? Bisa secara individu, bisa secara kelompok, ya. Bisa menggunakan alat bantu, poster, banner, dan seterusnya. Bisa lewat lesan saja, ya seperti itu. Kan yang disampaikan. Mau nih? Ya, jadi bedanya di situ. Oke, Bandarlor ya. Nah, kalau konseling lebih, kita lebih memprioritaskan mana yang akan kita konseling ya. Kalau di puskesmas saya itu tidak melayani tidak melayani pasien HIV ya. Ada beberapa puskesmas di Kota Kediri ini yang melayani pasien HIV, HIV/AIDS. Nah, itu salah satu target pasien yang perlu dikonseling ya. Karena apa? Mereka mengkonsumsi obatnya terus seumur hidup. Ya, HIV/AIDS itu ada beberapa puskesmas. Ya, nanti kalau kalian misalnya melanjutkan profesi di IIK Bakta, kemudian pada saat PKPA pemerintahan, itu pasti kalian akan dibagi ke puskesmas di Kota Kediri dan kabupaten. Nah, yang kebetulan kebagian nanti di mana Kota Kediri itu di Puskesmas Balowerti, kemudian Puskesmas mana lagi ya? Yang saya
tahu itu di Banoworti itu ada konseling ke pasien HIV/AIDS. Itu menarik sekali ya. Kalau di saya di Sukorame ini saya belum, tapi eh, apa apa namanya? Kalau untuk pasien itu kan pasiennya khusus-khusus ya, pasien HIV/AIDS itu khusus. Jarang pasien yang seperti yang kebanyakan itu jarang. Itu nanti akan apa ya? Akan menarik, akan eh, apa? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya, semoga ini kalian tingkat berapa atau tingkat 4 ya? Tingkat 3 ya? Ini kalian tingkat berapa? Tingkat 2 semester 4. Dua semester 4. Iya, Ibu. Oke, masih kurang. Heeh. Ya, masih kurang 2 tahun lagi ya. Tetap semangat. Nah, itu nanti melanjutkan profesi itu nanti akan eh, menarik ya, menarik kalau sudah kita masuk ke PKPA di eh, pemerintahan kalau saya ya. Karena kan selama ini kita banyak sekali mahasiswa PKPA di pemerintahan yang ke puskesmas ya, khususnya di Sukoran. Begitu. Ada yang mau didiskusikan? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Oh iya, untuk materi, bentar. Saya tadi belum share materi ya. Mungkin bisa di-download ya. Saya sudah share di chat untuk materi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, untuk pertemuan hari ini kita sudah pertemuan ketiga. Saya akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan pertemuan terakhir dengan saya ya. Pertemuan keempat di minggu depan. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, yang sekarang belum sempat bisa ditanyakan pada saat pertemuan keempat. Ya, terus kemudian saya ingatkan lagi untuk yang di Moodle, kalau bisa akses, ya silahkan absen di Moodle juga. Yang dipilih P ya, yang P, bukan yang A, yang di P, absen. Kemudian di Google Form juga absen ya, jadi dua-duanya biar kalau misalnya tidak bisa masuk ke salah satu masih ada. Itu dari saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.